kok tutup nyun griya ya Allah. Ya Allah, nyun mobil ya Allah. Kadang-kadang begini ini kok lama nggih Tat gak dikabul-kabulkan. Loh, wong sampean itu belum jawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Loh, kita ini kalau minta sama ibu, Bu minta uang 5.000, apa yang dikatakan ibu pertama kali? Masya Allah. Maka ada hadis afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang paling utama itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta. Loh, kalau Allah sudah cinta, nggak usah minta, sudah dikasih. Kalimatnya sudah bukan lagi kalimat minta, tapi sudah kalimat mengungkapkan cinta. Kalau sudah mengungkapkan cinta Gusti Allah tresna, maka dengan alhamdulillahirabbil alamin indah semua kehidupan kita karena cintanya Allah. Karena semua yang kita minta diberikan oleh Allah disebabkan cintanya Allah. Makanya kita ini ada adabnya kalau berdoa, jangan tergesa-gesa. Kalau kita berdoa nyuwun kepada Allah, jangan tergesa-gesa. Apa yang perlu diucapkan dulu dalam doa? Hamdalah. Ungkapan cinta dulu kepada yang kita minta, yaitu Allah. Apa yang selanjutnya kita ucapkan kepada Allah kalau kita minta padanya? Sebut-sebut nama kekasihnya Gusti Allah. Dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini menyebut-nyebut kekasih Allah. Yang ketiga, kalau kita mau doa kita mustajab, apa yang harus dibaca dulu? Doain semua orang dulu. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doakan mukmin muslim sedunia. Kalau doa kita mau diijabah. Setelah itu baru doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbauna shighara. Doa orang tua. Baru setelah itu kita mohon untuk diri kita. Ini namanya tidak tergesa-gesa kalau berdoa. Oh, berdoa kok tutup nyuwun griya ya Allah. Ya Allah, nyuwun mobil ya Allah. Kadang-kadang begini ini kok lama nggih Tat gak dikabul-kabulkan. Loh, wong sampean itu belum jawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Loh, kita ini kalau minta sama ibu, Bu minta uang 5.000, apa yang dikatakan ibu pertama kali? Buat apa? Enggeran, buat apa gitu kan? Kadang-kadang kita minta sama Allah tapi nggak nyiapkan jawaban buat apa. Mbak-mbak yang tesih jomblo pernah berdoa minta suami yang soleh, betul? Minta suami yang soleh, betul? Minta buat apa? Loh, Gusti Allah itu mundut periksa. Nanti mundut periksa di yaumul hisab. Itu pertanyaannya double. Kau ambil bagaimana? Kau belanjakan pada apa? Itu pertanyaannya double. Nah, makanya sekarang latihan jawab pertanyaan ini penting. Buat apa? Tuh, mbak-mbak, suami soleh itu penting banget. Punya suami soleh itu penting banget. Penting. Coba direnungkan dulu. Ada dua wanita yang disebut oleh Al-Quran sebagai wanita paling mulia sepanjang zaman. Yang satu namanya Maryam. Siapa suaminya Maryam? Boten wonten, enggak ada. Yang kedua namanya Asiyah. Siapa suaminya Asiyah? Fir'aun. Soleh enggak itu? Enggak, babar belas. Pertanyaannya ada dua wanita, yang satu nggak punya suami, yang satu suaminya gak soleh babar belas, itu dua-duanya menjadi wanita paling mulia sepanjang zaman. Jadi suami soleh penting apa enggak? Yo penting saat wong kita ini ingin meladinya Nabi Muhammad, punya istri Khadijah, Sayyidina Ali punya istri Fatimah, ngaten. Tapi intinya ternyata kemuliaan tidak tergantung siapa suaminya.
Ibu-ibu itu powerful, the power of emak-emak. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tergantung. Ya Allah, nyuwun ini, nyuwun itu, nyuwun ini, nyuwun itu. Buat apa? Jalan cinta para pejuang itu memperbanyak bekal, mempersedikit beban, menambah jumlah pembela, mengurangi jumlah penggugat. Wong kita itu ke akhirat itu mau ikut pengadilan ya Pak. Maka kita harus menambah bekal, mengurangi beban. Segala sesuatu yang tidak bisa kita jawab buat apa kepada Gusti Allah itu beban. Dulu ada pasangan suami istri menikah. Begitu menikah, masih anak muda jadi ngontrak rumah kecil blusuk di pedalaman kampung. Motor aja harus dituntun. Suaminya ngomong sama istrinya, "Dek, maaf ya Dek, belum bisa beliin rumah. Ini kontrakan kecil dan nyelempit di gang. Maaf ya Dek ya, enggak apa-apa Mas." Loh, kamu nggak pengen punya rumah apa Dek? Pengen banget Mas, rumah di surga. Oh, terus di dunia asalkan selalu bersamamu, aku rela pindah-pindah kontrakan. Tenang Thomas, punya rumah itu nggak wajib. Oh nggak wajib ya Dek, yang wajib apa Dek? Sholat. Oh iya sholat wajib. Tapi istrinya ini pinter memperbesar rumah Pak. Caranya gimana? Anak-anak tetangga dikumpulkan, dikasih snack, makanan, dibikinkan minuman macam-macam, silih buku bacaan, diajari ngaji di rumah. Makin lama makin banyak anak-anak kecil datang ke rumah. Makin sesek. Akhirnya suaminya terpaksa ngontrak yang lebih besar. Begitu ngontrak yang lebih besar, itu anak-anak yang ngaji makin banyak. Anak-anaknya ada yang usil, gambar pemandangan di tembok pakai krayon. Gambarnya ada gunung, sebelahnya gunung lagi, tengah-tengahnya ada matahari, ada awan-awan berarak, ada burung-burung terbang. Dari pojok kanan atas dekat kaki gunung, ke kiri bawah terbentang jalan. Di atasnya sawah. Di bawahnya rumah, sama pohon, sama ayam lagi makan jagung. Diwarnai rame-rame bareng-bareng gitu, di tembok rumah. Tepat pada saat itu pemilik rumah sidak. Inspeksi mendadak. Lalu marah-marah, saya itu ngontrakin rumah bukan untuk dirusak seperti ini. Apa-apaan ini? Tembok saya dihancurin, warna-warna kayak begini. Istrinya nangis Pak. Anak-anak yang ngaji bubar. Lah anak-anak cuma ngaji, orang-orang tembok kayak gitu kan besok bisa dicat lagi. Gimana Pak? Nah pada saat itu suaminya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau punya rumah itu baik ya Allah, bisa untuk ngaji anak-anak, kalau orang-orang tembok gak ada yang marahin ya Allah, ya sudah ya Allah kalau gitu kami gak keberatan dikasih rumah. Loh jenengan itu kalau dikasih itu harus keberatan, soalnya nanti mau ditanya. Ya sudah ya Allah kami gak keberatan dikasih rumah. Tidak lama kemudian ada seorang tetangga rumahnya di pinggir jalan besar bagus ngomong, Mas, buat rumah saya dibeli Mas. Seneng ya kalau dibeli Mas itu, pasti dibikin untuk pengajian toh Mas. Ayo Mas, dibeli Mas. Loh harganya berapa Bu? Sekian. Mahalnya Bu. Loh ya pasarannya segitu ya Mas. Tak diskon wes, tak diskon 10%. Loh di diskon 10% itu tetap saja kami paling ngumpul ke tabungan baru ada sepertiganya Ibu. Enggak apa-apa sepertiga dulu. Ini kuncinya, sertifikatnya juga sudah saya bawa. Kapan mau pindahan? Tak pinjemin truk ya. Loh Ibu itu kenapa toh? Ya biar cepat dipakai masih itu loh. Saya tuh selak nggak kanti umurnya takutnya. Biar masih segera manfaat itu rumahnya. Biar berpahala ya toh. Akhirnya bener, rumahnya kebeli. Ini kemana-mana suami istri ini sama anaknya naik motor Pak. Tetangganya pada komentar itu motornya kalau bisa ngomong jerit. Kok bisa? Oh, ini motor kecil dipakai orang gudi-gudi bertiga gitu. Mbok ganti yang setangnya bunder. Setangnya bunder itu kayak apa? Mobil lah gitu. Oh, mobil. Istrinya bilang sabar Mas, nggak usah dipikirkan, nggak usah jadi beban. Lagi pula naik mobil kan nggak bisa semesra ini toh Mas.
Satu hari tetangganya cuci darah. Diantar suaminya udah sepuh pakai motor. Pulang cuci darah kehujanan. Malah kemudian demam tinggi, menggigil, perlu dimasukkan ke rumah sakit lagi opnam. Istrinya ini nangis. Si istri ini tadi nangis, ya Allah, kok nggak ada yang nganter pakai mobil tuh ya, anak-anaknya tuh pada kemana? Kasihan, pulang dari cuci darah kehujanan malah infeksi atau apa. Nah saat nangis begitu itu, suaminya berdoa lagi. Ya Allah, kalau punya mobil itu baik ya Allah. Bisa untuk ngantar tetangga yang cuci darah ya Allah. Kadang-kadang ngantar istri belanja atau anak sekolah ya Allah. Ya sudah ya Allah, kalau gitu kami nggak keberatan dikasih mobil. Ini suaminya ini ikut tim pembinaan beberapa dusun-dusun terpencil di lereng gunung. Pulang dari pengajian pembinaan masyarakat lereng gunung itu ada seorang warga nyegat. Mas Ustadz, ada mobil dijual Mas Ustadz. Harus Mas Ustadz yang beli itu. Oh harus saya, gimana ceritanya Pak? Ya harus Mas Ustadz, tanggung jawab Mas Ustadz. Itu tuh mobilnya Pak Pendeta yang dulu sering ngajar di sini. Saat sekarang Mas Ustadz itu sering bikin pengajian di sini, Pak Pendetanya nggak laku kok. Dibeli Mas Ustadz, tanggung jawab. Ya nggak harus saya toh Pak yang beli, harus Mas Ustadz. Wong itu mobilnya kemarin nak mobil murtad toh, sekarang dibikin mobil mu'alaf. Akhirnya kebeli. Insyaallah. Itu Tabarakar Rahman. Karena kita ini perlu punya jawaban kalau Gusti Allah bertanya atas semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikian mukadimah dari pengajian kita yang berjudul Jalan Cinta Para Pejuang. Nah, materi intinya mudah-mudahan bisa kita sampaikan di kesempatan yang lain. Mukadimah dulu aja wis gitu ya. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang ingin kita bincang-bincangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.